Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang senam lantai. Oke, siapkan buku kalian, buku catatan, jangan lupa. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar, yaitu 3.6 memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Kemudian 4.6 mempraktikkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Dari kompetensi dasar yang Ibu jelaskan, oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami aktivitas senam lantai, kemudian diharapkan mampu mempraktikkan keterampilan dasar spesifik senam lantai. Materi pembelajaran yang kita bahas hari ini yaitu pengertian senam lantai, kemudian manfaat melakukan aktivitas senam lantai, dan aktivitas pembelajaran senam lantai. Meliputi guling depan atau roll depan, kemudian guling belakang, dan guling lenting. Oke, kita masuk ke pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Senam lantai dilakukan dalam ruangan dan dapat juga dilakukan di lapangan rumput. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan, maka diwajibkan menggunakan matras. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai. Yang pertama, hendaknya selalu menggunakan matras, itu wajib. Kemudian matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata, aman dari bahaya. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda lain yang menyebabkan terjadinya benturan. Kemudian aktivitas dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu, tahap demi tahap. Kemudian sebelum melakukan aktivitas senam lantai, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Peserta didik dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru. Kemudian matras dijaga kebersihannya dan disimpan di tempat aman agar tidak terjadi kerusakan. Manfaat senam lantai ada dua, yaitu manfaat fisik dan manfaat mental dan sosial. Manfaat fisik, senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, peserta didik akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Kemudian yang kedua, manfaat mental dan sosial, di mana saat melakukan pembelajaran senam, peserta didik dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Peserta didik itu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Kemudian berikut macam-macam gerakan senam lantai. Yang pertama ada guling depan, kemudian guling belakang, ada guling lenting, meroda, sikap kayang, sikap lilin, lompat harimau, handstand, headstand, dan salto. Oke, kita masuk ke pengertian guling depan atau disebut juga dengan forward roll. Adalah gerakan mengguling atau menggelindingkan ke depan membulat. Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Pembelajaran guling depan dapat dibagi atas dua bagian, guling depan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Berikut cara melakukan guling depan dari sikap awal jongkok. Yang pertama, sikap awal jongkok. Kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala, dagu sampai ke dada. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan ketika panggul menyentuh matras.
Peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Oke, selanjutnya guling depan dari sikap berdiri. Yang pertama, awalan berdiri ya, kedua kaki rapat, letakkan kedua tangan, telapak tangan di atas matras selebar bahu. Kemudian bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel dada. Selanjutnya guling ke depan, saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Oke, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan guling depan, yaitu kedua tangan yang bertumbuh tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Kemudian tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna. Akibatnya badan jatuh ke samping. Kemudian bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Kemudian saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Minggu depan kita akan membahas tentang guling belakang dan guling lenting. Oke, di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.